Barang siapa percaya, maka hendaklah engkau dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Jadi konsepnya adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Yesus dibaptis Sama Yohanes Sang Pembaptis. nama bapaknya Yohanes Pembaptis siapa? Hah? Nama bapaknya Yohanes Pembaptis. Siapa ya? Gua lupa. Nggak ada tertulis. Terus siapa yang baptis Yohanes? Waduh, itu yang bikin gua mualaf sendiri. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para Ikhwan Fillah dan juga para mualim dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan Bang Umar Al-Fariski ya. Baik para Ikhwan Fillah dan juga para mualim dan juga para teman-teman semua, untuk kesempatan hari ini Bang Umar bikin satu konten ya terkait bagaimana kisah seorang mualaf ya, yang dimana dulu beliau ini adalah seorang dari Kristen yang dia punya denom Katolik ya. Bagaimana perjalanan beliau ya, mulai dari dia Kristen Katolik sampai pada saatnya dia punya mindset menjadi seorang apa ya, kalau tidak salah ateis ya. Terus akhirnya dia hijrah ke Islam ya. Terus bagaimana sedikit ya kesaksian dari beliau ini ketika dia mulai dari Kristen Katolik sampai kepada tidak percaya dengan yang namanya apa ya, kalau nggak salah ateis atau agnostik gitu loh ya. Tapi untuk lebih jelasnya untuk para Ikhwan Fillah ya, dimanapun Anda berada dan juga para mualim, nanti Bang Umar akan kasih videonya ya, videonya bagaimana perjalanan beliau ketika beliau ini pertama di Katolik, terus tidak percaya dengan salah satu religion ya. Kalau nggak salah itu aku dengarnya agnostik ya. Jadi beliau ini banyak sekali lika-likunya dalam mencari kebenaran terkait masalah religion ya. Terus bagaimana kisahnya? Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Bang Umar di sini, dan di sini ada Bang Andre atau yang dikenal sebagai Mualaf Prince. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau kan bukan hoten lagi ya? Oh iya. Iya. Bang Andre, jadi begini, menurut Bang Andre ya, dulu kan Bang Andre seorang Katolik ya, bener nggak itu? Ya. Karena di luar sana itu ada yang ngomong kayak begini, si Andre itu Islam sejak lahir. Gitu. Nah, menurut tanggapan Anda gimana? Sebenarnya fitrahnya kita memang Muslim. Kok bisa? Loh, Muslim artinya apa? Berserah diri. Berserah diri. Kita waktu bayi kita berserah diri nggak sama Allah? Aku belum tahu, Anda yang senior harus bisa jelasin. Ya kan kita kan juga berserah diri sama Allah. Jadi sebenarnya fitrah kita sebenarnya udah Muslim. Cuman kita kan banyak doktrin-doktrin, ajaran-ajaran dari lahir siapa ikut siapa. Ya kan mungkin kalau seandainya gua bapak ibu gua orang Buddha, gua mungkin di Buddha. Kan begitu. Tapi benar ya, dari kecil itu terlahir sebagai seorang Katolik. Iya, dibaptis apa namanya dari bayi udah. Selam apa percik? Kalau Katolik itu percik. Ada yang bilang pakai air hujan. Kira-kira nggak benar ya? Nggak benar. Oh, gitu. Nggak benar. Kadang itu kayak gitu-gitu, itu pasti orang bukan Katolik gitu. Terus orang apa? Ya orang-orangan sawah kali ya. Dia kalau ngomong asal pakai air hujan segala macam kan gitu. Ya. Oke, Bang Andre. Ini kan Bang Andre ini kan sering kali nih ya diduga sama teman-teman sebelah kalau Bang Andre itu sejak kecilnya itu katanya Islam dari lahir, dan sekarang Bang Andre sudah mengkonfirmasi bahwa Bang Andre itu emang benar-benar dari kecil itu sebagai seorang Katolik yang taat. Seperti apa sih Katolik yang taat itu di dalam perspektif Bang Andre?
sebenarnya begini, kita juga nggak usah apa lebay ya, dalam arti gua juga sembahyang juga sujud, nggak ada, ya kan? Maksudnya gini, saya taat dalam beragama pada saat itu. Saya rajin ke gereja setiap minggu, rajin ke gereja. Terus pada saat pengakuan dosa saya ikut apa segala macam sampai jam 9, tiap malam jam 9 itu saya melakukan doa rosario sama keluarga setiap minggu ya, setiap seminggu sekali. Saya lupa hari apa gitu ya. Terus setiap malam kitanya jam 9 juga kalau misalkan nggak ada pertemuan kepada keluarga kayak rosario bersama gitu loh. Doa rosario itu kita juga rosario novena 3 Salam Maria. Ada doa novena juga ya? Ada. Jadi di situ ya cukup cukup aktif ya, karena pada saat kita lagi ibaratnya lagi ada apa, lagi sakit apa segala macam, pasti doa itu. Biasanya begitu. Tapi kan ada kalau gini Dre. Antara Katolik dengan Protestan itu sebenarnya yang benar yang mana sih, Dre? Kan gua belajar nih, Dre, ya. Terkait dengan Katolik Protestan dulu sebelum ada skisma besar kan belum ada Protestan nih. Ya. Terus habis Konsili Kalsedon, skisma besar, perpecahan Barat dan Timur. Akhirnya dari gereja Barat sampai turun temurun ada yang namanya tokoh Martin Luther. Ya. Benar nggak sih Jerman, Martin Luther? Jerman kalau nggak salah. Itu pendiri Protestan, Dre. Oh iya, dia salah satu orang yang Lu bidatin pasti kalau sekarang kan gitu. Oh iya, sekarang Kenapa gini. kok bisa kok bidatin? Gini loh, yang duluan yang mana misalkan? Ya kan? Pertama itu kan adanya Ortodoks sama apa tuh? Katolik. Nah, Gereja Apostolik dulu. Gereja Apostolik, terus Ortodoks. Nah, mereka tuh banyak yang nggak mau seperti ada tata ibadah yang lain, yang adanya novena 3 Salam Maria, adanya kita lebih menyanjung sebagai perawan Maria yang kita lebih fokus juga ke situ juga, bahwa dia adalah Bunda Maria yang harus dihormati, harus diagungkan. Nah, itu nggak diterima oleh Protestan. Orang-orang reform ya. Ya. Kalau saya rasa kan gini. Sekarang ya. Ya. Pertama saya mikir, kok gua berdoa kepada manusia. Maksudnya gimana? Lah, Maria itu kan manusia. Benar. Kan Ya kan? dia Bunda Allah loh, Ndri. Iya, sekarang gini. Mau Bunda Allah, mau apa segala macam, dia adalah ciptaan Allah. Oh gitu ya, boleh bisa. Ya. Karena Maria itu memang manusia. Iya, memang manusia. Iya kan? Nah, kalau misalkan lu bilang katanya adalah Bunda Allah, itu menurut perspektif orang Kristen bahwa itu adalah Bunda Allah. Kalau Bunda Allah. Tapi pada saat gua sekarang ini, ya bukan Bunda Allah, tapi bundanya Yesus yang diutus oleh Allah sebagai nabi, kan begitu. Kalau dalam bahasa Greek, Christotokos, Ya. ibu dari Kristus Yesus. Ya, kan Kristus itu kan Yesus Kristus bukannya artinya adalah penyelamat segala macam. Kristus itu kan dari bahasa Kristos, bahasa Yunani Kristos, ya kan? Kalau Ibraninya itu Hamasya, itu artinya kan yang diurapi. Yang diurapi itu yang dikasih minyak apa segala macam, diurapi, ya kan? Nah, di situ kan udah terjelas bahwa bagaimana ceritanya kalau dia adalah sosok Tuhan tapi diurapi, kan begitu. Lah, mengurapi dalam bentuk budaya apa, agama apa, ya kan? Yesus berdoa, Yesus memiliki agama, betul nggak sih? Keyakinan. Iman dia kepada sesembahan para nabi yang dulu. Iya. Dia Apa mengikut itu yang tertulis, Dre? Dengarlah Israel. namanya? Dengarlah Israel, Ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan Ya. itu Esa, kan gitu ya. Ya. Terus? Kalau ininya kan Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad, kan begitu. Nah, itu kan sebenarnya
apa sih agamanya itu Yesus, kan begitu. Terus kenapa dia dibaptis, kan begitu. Sama Yohanes Sang Pembaptis, yaitu dia membaptis untuk menebus dosa-dosa, kan begitu konsepnya Yohanes Sang Pembaptis, untuk penebusan dosa. Kalau begitu Yesus berdosa karena dia merasa kalau banyak orang-orang atau kita juga bicara bahwa itu adalah sesuatu untuk pengingat kepada manusia atau ajaran kepada manusia yang lain supaya ini loh caranya dibaptis begini. Oke. Jadi saya setuju, tapi pada saat begitu kan belum tahu Kristen. Oh, belum tahu sepenuhnya ya. Belum ada Kristen. Belum ada Kristen. Belum ada, zamannya Yesus belum ada Kristen. Benar. Tapi baptis itu sebenarnya budaya apa? Sebenarnya dia ngikutin, kalau dalam bahasa aslinya apa deh? Kalau dalam baptiso kan gitu. Oh ya. Nggak, maksudnya tuh baptis itu kan terus ngikutin apa? Ajaran apa? Oh iya ya, ajaran Musa terdahulu segala macam. Iya, tuh agamanya apa? Bani Israel itu. Nah, Bani Israel. Tidak menuhankan manusia kan gitu ya. Nggak, gua tertarik gini, Dre. Ketika you ngomong Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis membuktikan bahwa Yesus itu pernah menjadi dosa gitu. Loh, konsep pembaptisan Yohanes Sang Pembaptis itu apa? Konsep apa? Barang siapa percaya, maka hendaklah engkau dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Jadi konsepnya adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Yesus dibaptis Sama Yohanes Sang Pembaptis. nama bapaknya Yohanes Pembaptis siapa? Hah? Nama bapaknya Yohanes Pembaptis. Siapa ya? Gua lupa. Nggak ada tertulis. Terus siapa yang baptis Yohanes? Waduh, itu yang bikin gua mualaf, Dre. Bersetting ini. Ya wajar lah karena gini kayak frustasi kayak kenapa Namanya ya anak ya. anak kok Iya, benci sama gua, kok nggak darah suka daging sama sendiri gua. padahal. Biasanya tidur kolonan di apa namanya ketek gua segala macam. Kayak merasa kayak gitu, mulai kayak udahlah gua mati aja lah segala macam. Itu gua tuh ngumpet di mana, saya pengen darah habis, mati di situ gitu loh. Maksudnya itu kehabisan darah lah. Ada di situ tuh bekas-bekas itu, beset-besetannya. Saya beset, darah tuh banyak keluar. Saya diemin, sampai benar-benar tangan tuh kayak kesemutan, kayak udah lemes banget. Udah sempat pingsan. Sempat pingsan itu kalau nggak salah saya itu ada di Ancol, jauh di Dermaga 9. Gue masih inget tuh. Udah waktu itu banyak teman-teman nyari segala macam nggak ketemu karena di tempat ada kayak perahu yang nggak kepake itu apa boot, bangkai boot lah di situ. Saya di dalam situ. Tiba-tiba besok pagi bangun-bangun udah di rumah warga, enggak di rumah orang. Oh, di rumah warga. Di rumah orang. Oh. Di rumah orang. Terus apa namanya? Udah di perban. Gue bilang, ini fakta. Gue bilang gini. Kamu kenapa gitu sampai ada polisi 2 orang kan? Ada polisi bahwa katanya dibilang katanya dibegal. Oh, dibegal. Orang-orang bilang katanya dibegal karena nggak bawa Apa-apa. identitas. Iya, karena memang sengaja nggak bawa identitas. Enggak, ceritalah saya begitu-begitu, balik. Udah, ya itu dulu tuh sampai begitu stresnya, tapi saya mikir sekarang. Iya ya. Semua yang ada di dunia ini akan sirna kok. Titipan. Kita nggak tahu anak kita masih hidup atau enggak. Besok bisa mati. Orang tua kita besok kita mati. Istri kita besok bisa nggak ada. Segala macam. Semua titipan dari Allah. Gua juga di sini. Gua juga nggak tahu 2 jam kemudian gua mati. Bisa jadi. Bajil kan mungkin pikir. Makanya kan di Islam ini mungkin kalau saya dibilang nggak percaya sama akan hari esok. Maksudnya gimana? Karena hari ini adalah hari terakhir kemungkinan. Kita belum nggak tahu ya besoknya. karena itu rahasia Allah, kita belum tahu besok kita masih hidup atau enggak. Makanya di situ untuk sholat 5 waktu itu untuk menebus kesalahan-kesalahan kita pada saat kita tidak sengaja melakukan dosa. Terserah orang-orang mau bilang apa segala macam, gua so tahu, tapi itulah yang kita lakukan gitu. Oke. Terus, Dre, perbandingan religion kamu ya, semenjak kau di Kristen, agnostik, dan di Islam, ini perbandingannya kayak gimana? Lebih masuk akal mana gitu? Ya Islam lah. Dari mana aku bisa tahu? Lah, makanya
Agnostik itu sangat sulit untuk memeluk agama. Kalau Jamin saya. terkait dengan kalau Kristen ya, terkait dengan perspektif apa ya? Kan banyak orang Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan kan gitu. Berbeda dengan di Islam. Islam itu kan Allah itu kan ya. Iya, gua tahu. Itu yang membuat kamu semakin mantap untuk memeluk Islam. Dan you bandingkan dengan religion kamu yang lama, itu seperti apa gitu? Ya gue nggak mau lah pun istilahnya. Ya. Tuhan itu sang pencipta, sang maha kuasa, sang segalanya. Segalanya ya. Nggak mungkin bisa mati, bro. Gue pikir secara logika nggak mungkin. Hanya sekedar menebus kesalahan manusia sampai dia turun, sampai dia mati. Nggak mungkin mengorbankan. Namanya di sini ada namanya hukum Taurat. Jangan membunuh. Ya. Kenapa Tuhannya mati dibunuh? Dibunuh macam? Ya sama pasukan Romawi lah ya. Coba maksudnya tuh, lo itu juga udah melanggar. Tapi itu adalah salah satu bentuk, kalau menurut mereka, salah satu bentuk cara untuk menebus kesalahan, yaitu adalah adanya pembunuhan. Kan begitu, adanya pengorbanan. Pengorbanan jiwa. Loh, kok jiwanya Yesus yang dikorbankan? Jadi kita berpikir secara logika bahwa, oh kalau begitu penebusan, oh ya zamannya, kalau misalnya di Kristen itu Dosa waris. bukan dosa waris, saya Penebusan manusia dari dosa. Atau gimana? Ismail ya, Yang apa? yang mau disembelih. Ishak kalau di Kristen Ishak. Ishak ya, Heeh. Ishak mau disembelih. Karena dia bilang katanya kalau misalkan ini apapun itu, kalau jika diberikan anak kalau nggak salah ya, apapun itu sampai nyawa anak saya pun saya ini apa tuh perjanjian sama ini Abraham tuh. Oh iya. Nah, nggak taunya penuhi janjimu kata Tuhan. Kurbankan anakmu, kan begitu. Contohnya nih, loh kok Tuhan sendiri nyuruh bunuh, Iya. ya kan? Untuk bunuh Anaknya sendiri. Tapi pada saat itu kan langsung dilarang bahwa iya engkau mau mendengarkan aku. Jadi kayak dites lah. Nah, Diuji lah. akhirnya digantikan dengan korban yang lain. Nah, di sini yang maksudnya saya bilang bahwa mungkin yang masuk akal itu adalah Islam. Kenapa? Adanya pengorbanan dengan Pertobatan. enggak, pengorbanan itu dengan misalkan kayak kurban itu dengan Hewan. segala macam, ya kan? Untuk kayak apa namanya ya sesembahan atau apalah. Nah, maksud saya begini. Kenapa kok Tuhan gue lemah? Dulu nih, ini gue nih ya. Orang Kristen ya. Ya, kok bisa mati? Ya kan? Dia kan kuasa. Harusnya kalau seandainya dia tahu kalau dia adalah Tuhan, dan mungkin supaya untuk merubah semua orang-orang ini paham akan Tuhan, dia berdiri atau dia langsung apa namanya tidak bisa ditangkap, atau dia mungkin membuat mukjizat pada saat itu. Ya. Pada saat itu. Nah, di sini yang apa namanya, di sini bentuk apa ya, bentuk perbedaan antara manusia dengan Tuhan. Harusnya dianya nunjukin dong, ini gue Tuhan, gitu loh. Dan itu menjadi satu hal yang aneh bagi kamu ya. Loh iya dong, sekarang gini, ditangkap ya kan, diiniin segala macam. Bahkan yang saya pikirkan lagi di 1 Korintus 6 ayat 14, Apa Yesus itu adalah bunyinya? Tuhan kan. Tapi kok Allah telah membangkitkan Tuhan. Saya mikir, Allah sama Tuhan beda. Ya kalau Tuhan kan pasti mindset kita kan sang pencipta kan? Iya, maksudnya tuh Yesus kan Allah juga. Iya, Mungkin begitu iya. kan. Tapi kalau pada saat Yesus Allah juga, pada saat dia mati, kenapa Allah yang membangkitkan? Karena ada di 1 Korintus 6 ayat 14 bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan. Allah yang mana lagi? Iya, gue nggak tahu ya maksudnya apa. Kalau misalkan kayak gitu-gitu, gue nggak ngerti kalau sebenarnya adanya huruf besar, kecil, apa segala macam. Iya, iya. Ngerti, tapi ada tulisan seperti itu. Kalau bilang A ya A, B ya B, C ya C, D ya D. Jangan ini A, nggak tanya lu bilang D. Kan kebanyakan kayak begitu. Iya. Ya kan? Ya contoh-contohnya kayak begitu yang saya bilang
no make sense dan yang lebih masuk akal itu adalah Islam. Baik para ikhwan fillah, para mualim dan juga para teman-teman semua dimanapun Anda berada, baru saja kita saksikan ya bagaimana sedikit tentang kesaksian ya, yang dimana dulu beliau ya mulai dari Kristen Katolik ya sampai kepada pencariannya, akhirnya beliau ini menemukan satu religion atau satu agama yang benar, yaitu beliau hijrah dari iman dia yang lama menjadi seorang Kristen Katolik dan akhirnya hijrah memilih agama yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam ya. Baik para ikhwan fillah dan juga para mualim dimanapun Anda berada ya, kiranya video ini bisa menginspirasi kita semua, bisa membuat kita teredukasi dan bisa membuat kita kedepannya semakin matang dan juga istiqomah dalam memeluk agama Islam ya. Buat teman-teman dan juga para subscriber dan juga para ikhwan fillah, para mualim dimanapun Anda berada, jangan lupa video ini dibagikan ya, dibagikan ke grup-grup supaya kita sama-sama teredukasi dan kita sama-sama termotivasi dan juga video ini bisa menginspirasi kita. Dan buat para ikhwan fillah, para mualim dan juga para teman-teman semua, demikian konten yang saya buat, kiranya konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.